Tapi saya tetap konsisten hingga hari ini dan alhamdulillah hati dan pikiran saya jadi lebih tenang. Semula saya yang suka mikir macam-macam jadi teralihkan dengan membaca sholawat. Perlahan kekhawatiran mengenai masa depan juga mulai menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, alhamdulillah kali ini Allah pertemukan kembali kita di Andani Channel. Semoga pertemuan kita diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini pada pertemuan ini saya ingin membacakan kisah tentang amalan sholawat, keajaiban amalan sholawat yang dilakukan oleh teman kita Mbak Yuli. Namun sebelumnya, jika teman-teman berkenan, silahkan subscribe yang belum subscribe, kemudian silahkan tekan tombol lonceng. Dan bagi teman-teman yang mempunyai testimoni tentang sholawat, tentang istighfar atau amalan apapun, silahkan kirim ke WA saya 0811 870 4477. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak teman kita. Amin, Allahumma amin. Yang mendengarkan kisah ini, yang ikuti channel ini, semoga diberkahi Allah bersama seluruh keluarganya, disehatkan Allah, diberikan keberkahan, keselamatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Baiklah teman-teman, saya bacakan kisah dari Mbak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat umur saya menginjak 24 tahun, saya mulai resah memikirkan bagaimana masa depan saya nanti. Hidup kok seperti gini-gini aja. Tapi saya harus tetap bersyukur karena Allah sudah memberikan rezeki yang cukup dan keluarga yang baik pula untuk saya. Tetapi namanya anak muda pasti di umur segini lagi bingung-bingungnya. Pengen buka usaha tapi bingung mau usaha apa, pengen menikah tapi saya belum, statusnya masih single, belum ada jodoh. Kemudian setiap hari selain bekerja saya hanya membantu ibu, sama baca-baca buku atau dengerin podcast buat motivasi hidup. Terkadang saya lihat postingan teman-teman saya sering merasa iri, hati saya jadi tidak tenang. Rasa ingin menyaingi mereka itu pasti ada. Perlahan mulai berpikir, apakah aku harus hidup seperti ini terus? Hidup dipenuhi dengan rasa keserakahan dan egois yang tinggi, lama-lama jadi penyakit buat saya. Saya jadi sulit untuk bersikap tenang, pikiran kacau, tidak karuan, tidur pun saya masih mikir yang tidak-tidak. Setiap hari saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, saya harus bagaimana lagi? Pada tanggal 30 Agustus 2023, tidak sengaja terlihat di beranda YouTube saya tentang sholawat. Saya coba dengarkan sambil melihat komen-komen teman-teman di bawah. Hingga saya berpikir, sepertinya saya harus melakukan ini. Jujur pada awalnya sulit sekali, perasaan malas sering muncul. Tetapi saya tetap konsisten hingga hari ini dan alhamdulillah hati dan pikiran saya jadi lebih tenang. Semula saya yang suka mikir macam-macam jadi teralihkan dengan membaca sholawat. Perlahan kekhawatiran mengenai masa depan juga mulai menghilang. Semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang sebenar-benarnya, manusia yang tidak rakus dan tidak iri hati lagi. Dan setidaknya selama saya masih hidup, saya bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Begitulah testimoni dari Mbak Yuli setelah mengamalkan sholawat. Masya Allah, sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Dengan sholawat ternyata hati bisa menjadi tenang, menjadi damai, menjalani hidup menjadi lebih nyaman, lebih rileks, lebih banyak bersyukur. Karena apa? Karena sholawat itu kan terhubung kita dengan Rasulullah, terhubung kita dengan Allah. Dan sesuai dengan janji Allah dalam hadis qudsi bahwa 1 kali sholawat maka akan dibalas Allah 10 kali sholawat. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Dan Allah memerintahkan kita pun bersolawat kepada Rasulullah. Sebagai bentuk cinta kita pada Allah, bentuk cinta kita pada Rasulullah. Dan sesuai janji Allah, setiap 1 sholawat akan dibalas dengan 10 kebaikan. Akan diturunkan,
akan dikurangi 10 keburukan. Luar biasa sekali teman-teman ya, coba bayangkan. Jika sehari kita melakukan 100 sholawat, maka akan ada 1000 kebaikan ditambahkan, 1000 keburukan diturunkan. Jika 1000, maka akan 10.000 kebaikan ditambahkan, 10.000 keburukan dihilangkan. Padahal setiap hari kita selalu berbuat dosa terus. Dan kita sebagai manusia, meskipun berbuat dosa, kita tetap pengen rahmatnya Allah, pengen keinginan doa-doa kita. Nah, bagaimana kalau kita tidak menghapuskan dosa-dosa kita, tidak membersihkan kita, sementara keinginan kita banyak, doa kita banyak? Bagaimana kita terijabah? Maka dengan sholawat, dengan terhapusnya dosa-dosa kita, ditambah kebaikan kita, maka akan lebih besar sekali kemungkinan, lebih besar sekali keajaiban-keajaiban yang diperoleh, lebih besar sekali terkabulnya doa-doa kita oleh Allah, dan Allah akan sayang kita, terutama Rasulullah pada saat nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dengan izin Allah. Mari teman-teman, yuk, pada saat kita gelisah, kita galau, kita sedih, atau ada masalah apapun, kita perbanyak sholawat. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberi keterangan, diberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, meridhoi kita, terutama itu teman-teman. Sebetulnya pada saat kita melakukan ibadah apapun, sholawat, kita melakukan istighfar, kita sholat, kita zikir apapun, tujuan kita adalah pertama adalah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mendapatkan ridho Allah. Jika Allah sudah meridhoi kita, Allah mengampuni kita, maka mudah sekali bagi Allah mengabulkan doa-doa kita, melancarkan jalan kita, menenangkan batin kita. Jadi teman-teman ya, adukan semua pada Allah, adukan semua pada Allah. Di saat kita mulai merasa nggak yakin, saya kok begini aja, seperti Mbak Yuli tadi, umur saya segini, saya sepertinya tidak melakukan apa-apa, kurang. Teman saya seperti udah mendapat ABC, saya kok masih begini, saya nggak dapat apa-apa. Semakin kita merasa begitu, semakin kita tidak bersyukur, semakin kita hanya melihat kebaikan orang dan merasa bahwa rahmat atau karunia Allah diturunkan kepada kita itu kurang, maka itu semakin kita nggak bersyukur, maka azab Allah akan datang, atau amarah Allah datang, rahmat Allah tidak akan datang ke kita. Dari teman-teman ya, yuk kita memperbanyak sholawat untuk mendapatkan ampunan, mendapat ridho Allah, dan mendapat petunjuk ketenangan hati, mendapat petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, sehingga Allah ridho, sehingga hati kita tenang, sehingga kita banyak bersyukur. Nah, mari teman-teman ya, udah ada jalan keluarnya kan? Bagi teman-teman yang masih galau, berbanyak sholawat, berbanyak istighfar, berbanyak munajat sama Allah. Ya Allah, tolong bagaimana tunjukkan apa yang terbaik. Dengan berbanyak sholawat, tentu kita mendapatkan kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah, insya Allah. Mari teman-teman, ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana bersolawat, lingkungan sekitar kita banyak bersolawat, semoga kita mendapatkan amal jariah. Itu saja teman-teman ya. Bagi yang menyukai video ini, silahkan share, komen, like kepada teman-teman kita, saudara kita. Semoga menjadi jariah bagi teman-teman, dan semoga semakin banyak yang terinspirasi menjalankan sholawat sehingga teman-teman mendapatkan pahala jariahnya. Sampai ketemu lagi dengan kisah berikutnya, tetap di Andani Channel. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.